martabak manis. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Endang Mingge. Pada video kali ini aku akan membuat martabak manis yang tentunya empuk dan bersarang. Oke, langsung aja disimak. Tetapi sebelum menyimak video saya ini, jangan lupa dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga jangan lupa loh tekan tombol loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru, maka pemirsa lah yang menerima pemberitahuan pertama dari channel Endang Mingge. Semoga semuanya diberkati Tuhan dan dimurahkan rezekinya, amin. Yuk ki. Nah, sekarang bahan utamanya yaitu tepung terigu, kemudian tepung maizena supaya martabaknya lebih kenyal. Di sini ada baking powder yang double acting, kemudian soda kue Asahi, garam, dan juga gula, dan juga air. Semuanya ini takarannya sudah ada di kolom deskripsi. Dan bahan adonan yang terakhir yaitu kuning telur, kuningnya saja ya. Lalu ambil sebuah wadah yang lebih besar, masukkan tepung terigu, kemudian tepung maizena, lalu dimix, dicampur sampai merata. Juga gulanya campur sampai merata. Kalau sudah merata semua, masukkan air sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak. Sedikit dulu, kemudian ratakan sampai merata. Lalu ambil lagi dan ratakan lagi, campur sampai merata. Dan masukkan sisa airnya yang terakhir, lalu ratakan. Harus benar-benar merata supaya nanti martabaknya bersarang. Kuncinya ada di adonan ini, jadi harus diaduk sampai benar-benar kalis. Aduk terus sampai kalis. Ini kuncinya supaya martabaknya bersarang. Nanti kalau sudah keluar glutennya, baru dihentikan mengadukannya. Kalau adonannya sudah glutennya atau sudah kalis, lalu masukkan kuning telurnya, garam, dan baking powder. Untuk baking powder ini pilih yang double acting ya. Kemudian ratakan, aduk sekedar rata saja, jangan terlalu kuat. Kalau sudah merata, lalu tutup dengan plastik. Bisa juga dengan penutup apa saja, misalnya penutup panci. Dan setelah dibungkus dengan plastik seperti ini, diamkan minimal 1 jam. Tetapi saya tidak pernah 1 jam. Saya lebih, kadang 2 jam, 3 jam. Tetapi kalau pemirsa mau lebih lama, bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas. Misalnya penyimpanan semalam baru boleh dimasukkan kulkas. Setelah 2-3 jam masukkan kulkas, besok paginya didinginkan dahulu baru dicetak. Bisa seperti itu. Nah, ini setelah 3 jam saya biarkan.
adonannya sudah banyak gelembungnya, cantik sekali. Nah, ini gelembung-gelembung kecilnya ini nanti yang membentuk sarang. Sekarang ambil soda kue, soda Asahi ya, kemudian beri sedikit air, aduk. Harus soda Asahi ya, kalau soda biasa biasanya kurang bagus, lebih bagus soda Asahi. Setelah tercampur lalu masukkan ke dalam adonan. Ini tadi tidak di video, cuma yang sedikit yang terekam. Yang tadi yang pertama tidak terekam. Nah, lalu aduk sebentar saja. Lalu siapkan wajan teflon yang tebal, jangan yang tipis. Kalau yang tebal lebih menghantarkan panas lebih merata. Ini aku pakai wajan Cookmaster berbahan dasar keramik. Jadi ini makanannya gizinya lebih terjaga dan juga lebih sehat karena bahan dasarnya keramik dan juga lebih awet wajannya. Jika kita ingin mengolah masakan yang tanpa minyak, bisa juga memakai wajan ini, jadi tentunya lebih sehat. Desainnya juga elegan. Kalau pemirsa tertarik untuk membeli wajan ini saya beli di Shopee dan linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Silakan diklik aja, nanti pemirsa langsung terhubung dengan tokonya. Sekarang siapkan wajan, kan jangan terlalu panas. Lalu sebelum adonan masuk ke dalam wajan harus diaduk dahulu ya. Dan ini aku tuang sedikit saja ke dalam wadah yang ada lancipnya bagian depannya supaya lebih mudah menuangnya. Kalau wajannya sudah panas, lalu tuang adonan ke dalam wajan. Untuk wajan ini jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin nanti tidak bersarang, kalau terlalu panas nanti juga tidak bagus karena cepat gosong. Sesudah dituang lalu tekan bagian pinggirnya adonannya supaya ke ujung untuk bagian tepi martabaknya, membentuk tepi bagian martabaknya. Sesudah ini biarkan dengan api yang sedang tetapi mengarah ke kecil, antara kecil dan sedang, tengah-tengahnya. Tombolnya di setel tengah-tengahnya ya. Kalau semuanya sudah bersarang, tinggal yang bagian tengahnya. Lalu tutup sebentar dan buka lagi, lalu angkat supaya tidak gosong. Nah, hasilnya seperti ini, keseluruhannya bersarang, cantik sekali. Ini menandakan bahwa kita sudah berhasil membuat martabak manis sendiri di rumah. Lalu letakkan martabak di atas telenan supaya nanti kalau mengirisnya lebih mudah, tidak memindahkan lagi. Dan ini saya tunjukkan bagian belakangnya. Saya kira masih normal, tidak terlalu gosong. Ketika masih panas langsung aja olesi dengan margarin. Dikira-kira saja. Lalu beri susu kental manis. Untuk topping ini suka hati, mau apa saja boleh. Lalu saya beri parutan keju di atasnya karena saya suka keju, dan tidak saya beri coklat meses karena saya tidak suka coklat. Pokoknya untuk topping ini terserah pemirsa semuanya. Sekarang belah menjadi dua,
Lalu jadikan satu. Nah, seperti ini. Kemudian siap diiris dan dinikmati. Nah, ini hasilnya sangat berserat sekali dan tentunya empuk dan nikmat sekali. Silakan dicoba. Nah, ini sangat nikmat sekali. Lalu bisa dipotong lagi menjadi beberapa bagian. Dan siap untuk dinikmati. Selamat mencoba dan jangan lupa dukungannya supaya channel saya semakin maju dan semakin berkembang dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya saya semangat ya kalau upload video terbaru. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Semoga Tuhan selalu memberkati pemirsa dan subscriberku semuanya. Bye, see you my next video.